Padahal orang Indo itu kreatif-kreatif banget loh. Apapun bisa jadi sesuatu di tangan orang Indo. Apalagi pas kondisi lagi kepepet. Halo viewers, kembali lagi di Randomize Universe. Apa kabar nih? Semoga kita semua selalu baik-baik saja ya. Udah lama banget kita nggak ketemu. Sebelumnya kenalin, aku Andika Gusti Ramadan. Saat ini sedang mengais ilmu di Universitas Negeri Semarang. Gimana? Masih pada betah nggak nih di rumah aja? Atau jangan-jangan udah pada keluar rumah seperti biasa? Itu kalian yang suka keluar rumah tanpa protokol kesehatan udah gak sabar banget ya buat nahan diri. Pada buru-buru banget sih keluar rumah. Emang mau kemana sih kalian tuh? Pasti mau ngapel ya. Ngomong-ngomong, gak kerasa ya udah hampir setahun kita hidup kayak gini. Yakin deh, pasti banyak banget dari kalian yang suka males-malesan di rumah. Padahal tugas-tugas numpuk segunung udah kayak Gunung Jayawijaya. Walaupun gitu, aku gak bakal bosen buat ngingetin kalian untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya guys. Itu yang mahasiswa. Pasti, aku jamin deh, pasti ada aja yang kalau kuliah daring cuma numpang nulis nama terus kelasnya langsung ditinggal. Samaan dong kita berarti. Terus kalau yang udah kerja, pasti banyak juga tuh yang pas lagi meeting sama atasan, matanya itu fokus banget ke depan. Padahal di depan itu ada TV buat nonton FTV atau drama Korea terbaru. Emang sih, kondisi saat ini membuat kita memiliki banyak waktu luang, walaupun tugas numpuk di depan mata. Iya emang, sekarang udah mulai masuk era normal baru. Tapi, normal baru kan bukan berarti normal sesungguhnya. Normal baru ini tuh baru masa transisi atau ibaratnya kita itu masih di sebuah jembatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau baru di jembatan aja kita udah sembarangan, kita udah ngelupain protokol kesehatan, bisa-bisa kita tuh jatuh ke lubang yang sama. Emangnya kalian mau di rumahnya makin lama, sekolahnya makin lama? Ayo lo, gak mau kan? Ingat, gak cuman kamu kok. Semua orang saat ini emang harus di rumah aja. Harus belajar di rumah, beribadah di rumah. Bahkan bekerja pun juga banyak yang di rumah. Capek? Sama. Kalian jawab deh di dalam hati. Pasti kalian capek. Emang sih, capeknya itu bukan capek fisik, tapi lebih ke capek psikis. Rasa bosan, jenuh, itu tuh udah jadi penyakit baru selain pandemi COVID-19 itu sendiri. Nah, daripada kita males-malesan di rumah, malah kepikiran, malah kena psikis kita nanti, kenapa nggak coba untuk jadiin pandemi COVID-19 ini lebih produktif dengan berkreasi? Jujur deh sama diri kalian sendiri. Kalian sadar gak sih? Kalau pandemi ini justru membuat kita lebih mandiri untuk melakukan sesuatu. Justru kondisi pandemi ini malah membuat kita bersemangat untuk menghasilkan sesuatu. Atau sebuah karya mungkin. Pandemi ini justru mengasah dan mendorong diri kita untuk menciptakan karya yang kita buat dengan hasil tangan kita sendiri. Rasanya emang puas banget kan kalau kita bisa berkarya atau kita bisa menciptakan sesuatu dari hasil karya dan karsa kita sendiri. Rasanya tuh bangga banget. Rasanya di hati tuh plong karena kita bisa menciptakan sesuatu dengan tangan kita sendiri. Di samping tugas yang memang wajib kita selesaikan, yang setinggi Gunung Jayawijaya tadi, kita bisa mengerjakan banyak kegiatan positif lainnya. Bisa juga kok kita berkreasi dengan hal yang sangat sederhana. Apa itu? Yaitu bahasa. Contohnya itu podcast ini. Sederhana bukan? Tapi justru dengan saya membuat podcast ini adalah bukti bahwa saya masih bisa berkarya
dalam kondisi pandemi sekalipun. Ditambah, banyak banget kok webinar-webinar gratis yang bisa kita ikuti untuk menambah ilmu kita. Dan banyak pula kompetisi-kompetisi atau lomba yang diadakan saat pandemi. Contohnya, membaca puisi, menulis puisi, opini, dan bahkan podcast kayak gini. Susah? Enggak kok. Selama kita itu punya niat, kita bisa ambil sisi positif dari pandemi ini. Selain itu, kita bisa kok mulai kegiatan yang sederhana aja, yaitu dengan baca-baca buku atau novel di handphone kita sendiri. Handphone kita kan smartphone, masa kitanya enggak? Malu dong sama handphone kita. Membaca itu emang hal yang sepele yang memiliki banyak manfaat. Selain menambah wawasan buat kita, membaca dapat melatih kemampuan mengingat kita. Orang yang gemar membaca itu kecil kemungkinannya untuk terkena pikun loh guys. Hal yang sederhana bukan membaca itu, tapi punya banyak banget manfaat buat kita, khususnya di hari tua nanti. Kemudian, kita juga bisa melatih kemampuan menulis kita di saat pandemi seperti sekarang ini. Contoh aja nulis puisi, nulis cerpen, bahkan kita juga bisa belajar buat nulis-nulis novel loh, dan platform untuk publikasinya gratis dan mudah. Nggak usah terlalu membebani diri sendiri dengan target harus dibaca berapa ribu orang dulu, karena namanya sukses kan harus dirintis. Dan yang paling penting, mulai aja dulu. Ternyata, walaupun saat pandemi sekalipun, kita masih bisa berkarya. Kita bisa jadi konten kreator dan membuat karya-karya baru. Selama kita mau dan mampu buat berkarya, semua bisa kok kita coba. Kita ini kan generasi Z, generasi emas bangsa ini. Masa kita mau kalah and doing nothing, diem aja gitu? Jangan kita jadikan pandemi ini sebagai alasan bahwa ini tuh bisa menghalangi kita buat bergerak dan berkarya. Justru dengan pandemi ini, kita harus pandai-pandai untuk berpikir kreatif dan kritis. Oh iya ya, dengan platform yang saat ini udah banyak dan gratis, masa sih kita masih nggak bisa membuat barang satu karya pun? Di tengah pandemi, di saat semua orang susah, apakah kita harus diam aja dan meratapi itu? Enggak, jawabannya itu enggak. Itu enggak akan mengubah sesuatu. Berhentilah menunggu sampai kondisi membaik. Justru, lakukanlah sesuatu agar kondisi ini tuh membaik. Kita memiliki banyak banget keuntungan dan kemudahan. Jangan merasa lemah dengan diri kita sendiri. Yang sebenarnya, saya yakin kita lebih kuat kok dari yang kita kira. Tetaplah berkarya dan belajar untuk mencipta, untuk terus menjadi seseorang yang lebih baik dan bermanfaat lagi. Untuk kamu, untuk orang-orang di sekitarmu, dan untuk bangsamu.